Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monica Karina dengan NIM 1120-149, Prodi D3 Keperawatan tingkat 2 semester 3, Stikes Akpid Wijaya Wisada Bogor. Sebelum ke videonya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir merupakan tindakan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh perawat atau bidan terhadap bayi baru lahir, yang tujuannya itu untuk memastikan keadaan fisik bayi baru lahir apakah normal atau tidak. Ini adalah alat-alatnya dan berikut adalah videonya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Saya perawat Monica. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap anak ibu yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan dari fisik anak ibu atau tidak. Bagaimana Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik Ibu, jika Ibu bersedia saya akan meminjam dedenya terlebih dahulu ya Bu. Bersedia, Sus. Lalu kita tempatkan si baby di ruangan yang hangat dan juga bersih. Lalu setelah itu kita mencuci tangan kembali dan juga memasang handscoon. Setelah itu kita memasang handscoon. Baik, selanjutnya kita lepaskan semua pakaian yang si baby pakai kenakan. Selanjutnya kita timbang si baby bayinya. Kita timbang. Kita lihat berat badannya berapa. Setelah itu kita taruh lagi, lalu kita ukur. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengecek panjang dari si baby. Lalu setelah itu kita taruh si babynya. Nah, selanjutnya kita ukur si babynya ini. Nah, dengan cara ditarik. Kita taruh si babynya di atas kepalanya pas. Lalu kita tarik babynya itu dengan cara ditarik sampai ini. Berarti sudah terlihat tingginya berapa. Setelah itu kita lanjut ke yang berikutnya. Lalu selanjutnya kita ukur lingkar kepala, lingkar dada, dan juga lingkar lengannya. Pertama kita ukur lingkar kepala si bayinya. Dimulai dari dahi, pelan-pelan, lalu setelah kita ukur lingkar kepala si bayi, kita ukur juga lingkar dada si bayi. Setelah kita ukur, sekarang selanjutnya kita ukur lengan si bayi. Baik, pengukuran sudah selesai. Selanjutnya kita dengarkan atau periksa tanda-tanda vital si bayi. Pertama kita ukur suhu si bayi. Setelah kita diukur suhu bayi, selanjutnya kita dengarkan pernapasan si bayinya. Kita dengarkan apakah ada suara tambahan lainnya seperti pekles dan juga lain-lainnya atau tidak. Kita pakaikan si bayi selanjutnya biar tidak terlalu kedinginan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik terhadap si kepala bayinya. Kita lihat apakah ada edema atau tidak, apakah ada luka atau tidak, lalu kita lihat apakah ada kemerahan atau tidak, lalu kita raba bagian fontanellanya, lalu kita lihat kontras dari tulang kepala si bayinya.
Lalu selanjutnya kita lihat mata si bayinya. Kita lihat mata si bayinya, apakah ada kotoran atau tidak, apakah bersih atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi lainnya atau tidak. Setelah itu kita pakaikan obat mata terhadap si bayinya. Setelah itu kita periksa hidung dan juga mulutnya. Kita periksa hidungnya, apakah hidungnya bersih atau tidak, apakah ada lendir-lendir atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada cuping hidung atau tidak. Berarti jika tidak, berarti pernapasannya normal, tidak terganggu. Lalu kita lihat mulutnya, apakah mulutnya bersih atau tidak. Lalu kita lihat warna bibirnya, apakah warna bibirnya biru, kebiruan atau kemerahan. Dan di sini warna bibirnya kemerahan ya. Lalu setelah itu kita lihat bagian langit-langit mulut si pasien, apakah ada kelainan lainnya atau tidak. Lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan refleks routing dan juga refleks sucking. Nah, di sini bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita meletakkan tangan kita di bibir si dede bayinya ini. Nah, nanti secara otomatis dia akan mengikuti arahan si tangan kita, lalu nempel di mulutnya dan dia akan menghisap. Dia kira ini asinya. Selanjutnya kita periksa kupingnya apakah simetris atau tidak, apakah ada lesi atau tidak, lalu bersih atau tidak. Lalu selanjutnya kita lanjut ke leher. Di leher kita lihat apakah ada pembengkakan atau tidak, lalu kita lihat apakah ada benjolan atau tidak. Lalu di leher ini kita memeriksa refleks toniksnya, yaitu menggerakkan kepala si bayi ke kanan dan juga ke kiri. Setelah itu kita periksa dada si bayinya. Kita buka lagi bajunya, selimutnya. Lalu kita lihat dada si bayi simetris, bentuknya simetris atau tidak. Lalu kita lihat putingnya apakah ada atau tidak. Lalu kita lihat tarikan napasnya juga. Setelah itu kita periksa bagian bahu dan juga lengannya. Nah, di bagian bahu kita lihat simetris atau tidaknya. Terus kita lihat tonus ototnya juga. Terus setelah itu kita lihat jarinya apakah lengkap atau tidak. Di sini lengkap. Setelah itu kita lakukan refleks grasping terhadap lengan si bayinya. Jika kita taruh lengan kita di si bayi lalu si bayi menggenggam, berarti itu refleksnya baik atau normal. Selanjutnya kita lihat apakah ada sindaktil atau tidak, yaitu kelainan cacat bawaan pada si bayinya. Selanjutnya kita periksa sistem sarafnya. Nah, di sistem saraf ini kita periksanya yaitu refleks Moro. Nah, refleks Moro ini yaitu refleks kejut si bayinya. Dengan caranya yaitu kita dengan mengejutkan si bayinya dengan cara menggebrak meja atau di sekitar si dede bayinya dengan seperti ini. Nanti si bayi akan secara otomatis terkejut. Lalu selanjutnya kita lanjut ke bagian perutnya. Kita lihat perutnya ada pembengkakan atau tidak, lalu kita lihat apakah ada benjolan atau tidak, lalu kita lihat apakah ada penonjolan pada tali pusatnya atau tidak, lalu kita lihat di tali pusatnya apakah ada tanda-tanda pendarahan atau tidak, lalu kita lihat apakah ada omfalokel atau tidak terhadap perut si bayi, yaitu kelainan lainnya pada perut si bayi. Selanjutnya kita lihat kulitnya, warna kulitnya kemerahan atau kebiruan atau bagaimana. Lalu selanjutnya kita lihat vernixnya, yaitu jika ada vernix tidak perlu dibersihkan karena akan membantu menjaga kehangatan pada si tubuh babynya ini. Lalu kita cek tanda lahir pada si bayi apakah ada tanda lahir atau tidak. Lalu kita cek juga pembengkakan pada si bayi apakah ada pembengkakan atau tidak. Lalu kita cek juga apakah ada bercak-bercak hitam pada si bayi atau tidak. Lalu selanjutnya kita cek alat genitalianya. Nah, di alat genitalianya ini jika kita memeriksa bayi laki-laki
kita perhatikan apakah testisnya ada atau tidak. Lalu apakah kita lihat apakah penisnya berlubang atau tidak, yaitu dengan cara kita tekan bagian skrotumnya. Setelah itu kita lihat juga apakah ada kelainan atau tidak. Jika pasiennya ini si bayinya ini perempuan, kita lihat vaginanya apakah ada atau tidak. Lalu kita lihat juga apakah labia majoranya ada atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada labia minoranya juga atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada fistula atau tidak, yaitu kelainan yang menghubungkan antara si vagina dan juga anus. Selanjutnya kita cek anusnya apakah ada atau tidak. Lalu jika misalkan si bayi ini belum pup, berarti kita melakukan ceknya dengan menusukkan termometer yang sudah dilumasi gel pelumas. Kita tusukkan. Jika tidak mentok atau tidak ada apa-apa, berarti ada anusnya. Selanjutnya kita periksa tungkai dan kaki. Nah, kita lihat simetris atau tidak. Lalu kita lihat juga bagaimana gerakan kakinya, normal atau tidaknya. Lalu kita periksa jumlah jari dari kaki si babinya. Setelah itu kita lakukan refleks pelantar, yaitu dengan cara menggelitikan tangan kita kepada si baby. Nah, si baby nanti jika refleksnya normal, berarti nanti kayak akan seperti mencengkeram kakinya. Selanjutnya kita periksa bagian punggung. Nah, di punggung ini kita periksa, kita lihat apakah punggungnya simetris atau tidak. Lalu kita lihat punggungnya normal atau tidak, apakah ada kelainan lainnya atau tidak. Lalu kita lihat refleks galannya pada punggung si babynya ini dengan cara menggelitikkan kembali. Jika misalkan si babynya normal, berarti si babynya ini seperti menggeliat. Selanjutnya kita memberikan vitamin K terhadap si baby. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Kita buang ampul ini ke safety box. Selanjutnya kita tusukkan ke paha si dede bayinya. Nah, udah. Kita buang juga ke safety box. Selanjutnya kita rapikan si babynya. Kita pakaikan kembali bajunya. Lanjut kita benang si babynya. Selanjutnya kita merapikan alat dan tidak lupa untuk mencatat hal apa aja yang perlu dicatat. Setelah merapikan alat, kita mau pasang spoon dan juga mencuci tangan. Setelah itu kita meninggalkan ruangan bersama si babynya. Ibu, ini babynya ya. Ibu, dari hasil pemeriksaan fisik anak ibu semuanya normal ya Bu, tidak ada kelainan atau kayak cacatan pada anak ibu. Bagaimana Ibu, apakah ada yang ingin Ibu pertanyakan? Baik Ibu, jika begitu saya akan memberikan sedikit edukasi terhadap ibu, yaitu nanti jika sudah pulang ke rumah, Ibu lebih baik diberikan ASI terlebih dahulu ya Bu, si dede bayinya. Terus nanti jangan lupa untuk menjaga kehangatan si dede bayinya, karena si dede bayi ini kayak sensitif terhadap dingin. Lalu dijaga juga tali pusatnya ya Bu. Bagaimana Ibu? Sudah ya. Kalau begitu saya akan meninggalkan ruangan Ibu.